Saya juga mohon maaf kalau ini ternyata terlalu mudah. Kan? Bukan tidak punya bahan yang lain, takutnya saya memang nggak bisa yang lain. Baik, kita coba aja ya, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita lakukan pada game tebak kata? Pada game tebak kata tentu saja ada game yang akan ditebak berupa kata. Katanya misalnya katakanlah peribahasa ya. Jadi kita beri nama di sini misalnya game menebak peribahasa. Game menebak peribahasa. Bapak dan Ibu nanti sesuaikan saja dengan bidang studi sendiri. Misalnya ada guru IPA atau ada guru biologi ya, istilah-istilah dalam IPA, istilah-istilah dalam biologi. Nah, jadi kita bikin sel. Misalnya kita bikin sel di sini kata acak misalnya. Kata acak. Di bawahnya kita bikin sel jawaban Anda. Bapak dan Ibu boleh ikuti bareng-bareng Bapak Ibu. Oke, saya agak pelankan. Jadi di sini kita buat kata acak. Oke, kemudian di bawahnya kita buat jawaban Anda. Saya biasanya cenderung untuk lebih suka letak katanya di tengah. Jadi ini saya blok saja semua. Oke, saya blok saja semua. Di antara A dan 1 ini, di tengah-tengah ini, saya blok semua. Kemudian saya klik di home. Saya pilih yang ini, middle align. Oke, saya klik saja middle align. Jadi kalau misalnya selnya saya besarkan, saya tarik ke bawah, maka dia juga tetap ada di tengah, kan? Nah, dia akan ada di tengah. Saya cari satu peribahasa, peribahasa apa ya? Tak ada rotan, akar pun jadi. Itu aja lah. Oke, nggak usah cari. Oke. Misalnya, nah di jawaban Anda kita ketik kata yang benar. Oke. Tidak ada rotan, semoga saya nggak salah ya, akar pun jadi. Oke, tak ada rotan, akar pun jadi. Misalnya kata-kata yang akan kita tebak seperti ini ya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ini saya buat di tengah. Ini saya buat di tengah. Oke, kemudian di sini saya buat cek benar apa betul, benar apa salah nanti di sini. Oke, di sini saya buat cek. Nah, di kata acak, oke, jadi saya ulangi ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu buat kata dulu yang benar di di jawaban Anda. Oke, nanti kata ini akan kita hapus karena akan kita berikan rumus. Oke, nanti kata ini akan kita hapus. Pastikan Bapak dan Ibu ketika mengetik tidak ada spasi yang tertinggal. Saya gini, ketika saya ketik tidak, jangan kasih spasi. Kalau kasih spasi nanti dia tidak terbaca di rumus. Jadi agak susah. Nah, di sini agak ada spasi. Jadi saya lagi ketik dari awal, pastikan tidak ada spasi ketika Bapak dan Ibu mengetik. Oke, saya ketik ulang ya. Tidak. Oke. Agar lebih aman Bapak dan Ibu, pindahkan kursor itu pakai klik saja, jangan pakai tanda panah. Khawatirnya nanti kita lupa ada yang terspasi dan sebagainya. Oke, setelah tidak, saya klik di sini, tidak ada, saya klik lagi di sini, rotan, saya klik lagi di sini, akar pun jadi. Nah, pastikan jangan ada spasi. Pakai huruf besar, huruf kecil ngaruh nggak apa Bapak dan Ibu, lanjut saja. Jadi tidak ada pengaruh huruf besar dan huruf kecil. Jadi dia tidak case sensitif, nggak masalah. Oke. Di atas kita ketik kata acaknya, misalnya pun. Kalau di atas tidak masalah ada spasi dan tidak masalah karena di atas bukan menjadi referensi. Pun jadi rotan, pun jadi akar, rotan tidak ada misalnya. Oke, tidak ada. Nah, oke. Ya. Terima kasih. Nah, pun jadi akar rotan tidak ada misalnya. Nah, bagaimana kita bikin rumusnya sekarang? Nah, ini Bapak dan Ibu silakan dibuat kotak misalnya dan sebagainya. Nah, itu bisa kita hias nanti. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan membuat rumus. Oke, kita akan membuat rumusnya di bawah ini. Di cek ini kita akan membuat rumusnya. Caranya Bapak dan Ibu kita klik di F8. Oke. Insert function.
Jadi kita klik saja di FE. Oke, nanti akan keluar seperti ini. Kemudian kita pilih if. Oke, kita pilih if ini. Karena kita akan menggunakan rumusnya, yaitu rumus if. Oke, saya klik OK saja. Di logical test, Bapak dan Ibu, di logical test, kita akan memilih, ini saya geser ya. Di logical test, kita akan memilih yang sel ini. Sel C7. C7, oke. Kemudian kita tekan dan. Dan itu kan berarti shift 7 ya. Shift 7 ada dan. Kemudian kita klik lagi yang ini. Jadi kita gabung. Kemudian kita tekan dan lagi. Kemudian di sini kita tekan dan lagi. Kemudian di sini di akar, oke. Kita tekan dan lagi. Di pun kita tekan dan lagi. Di jadi, oke. Setelah kita tekan dan semua di situ, Bapak dan Ibu, sekarang ini kan berarti sudah habis ya, sel yang kita butuhkan sudah habis. Sekarang kita tekan sama dengan, oke. Sekarang kita tekan sama dengan. Nah, di sama dengan ini kita mengetik jawaban yang benar tanpa spasi dan dengan menggunakan dengan menggunakan tanda petik 2. Oke. Nah, tanda petik 2 itu kan berarti shift tanda petik 2 yang dekat enter itu. Oke. Sekarang kita ketik. Jadi tidak masalah huruf besar kecil, tidak masalah. Jangan pakai spasi ketika kita ketik. Tidak ada rotan dan pastikan katanya benar gitu ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, sekarang kita tutup. Nah, setelah kita tutup, Bapak dan Ibu, jika yang kita ketik itu benar, maka di sini akan keluar true. Itu artinya pengetikan kita sudah benar. Insyaallah. Nah, jadi sekarang kalau misalnya value if true, nah value if true, saya Bapak dan Ibu menginginkan kalau misalnya value if true itu keluarnya centang, oke, centang keluarnya. Bukan kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin keluar kata-kata misalnya betul gitu. Nah, itu bisa aja Bapak dan Ibu ketik aja misalnya di sini Bapak dan Ibu ketiknya betul. Nah, bisa aja sih. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu jawaban anak-anak, oh, terlalu cepat penjelasannya. Oke, baik. Nggak apa-apa Ibu, saya lambatkan lagi. Oke, RPM saya kadang-kadang terlalu tinggi. Nah, di value if true, di value if true, di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu ketik kata-kata betul, maka nanti akan keluar di sini betul. Oke? Nah, nanti akan keluar seperti itu. Namun Bapak dan Ibu, kali ini saya tidak menginginkan itu. Saya ingin bentuk benarnya itu dicentang. Kan gitu, dicentang. Kalau benar dia dicentang, kan? Nah, apa yang kita ketik? Karakter centang itu Bapak dan Ibu namanya karakter 252. Oke? Jadi saya ketik sekarang di sini karakternya char buka kurung 252 tutup kurung. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia kalau misalnya benar, maka akan keluar U seperti ini. Nah, ada U seperti ini. Nanti jenis tulisannya, jenis tulisannya kita ganti. Kalau misalnya kita pakai jenis tulisan biasa, akan keluar U seperti ini. Kalau misalnya kita ganti, nanti jenis tulisannya kita ganti dengan winding. Kalau kita ganti dengan winding, jadi dia di sini akan jadi centang. Akan jadi centang. Jadi ini char 252, artinya karakter 252. Kalau misalnya di bawah itu, kalau misalnya di bawah saya langsung ketik kosong aja. Jadi kalau misalnya jawaban siswa salah, kotaknya kosong. Pakai kok milihnya kotak kosong, tidak milih apa namanya? Tidak milih kotak yang misalnya isiannya salah atau tanda centang ke bawah dan sebagainya. Kenapa nggak milih seperti itu? Nah, saya memang tidak memilih seperti itu karena kalau misalnya saya pilih seperti itu, ketika kotaknya kosong sudah ketahuan salah duluan. Jadi biarkan aja kotaknya kosong. Sehingga siswa kalau misalnya menjawab salah, kotaknya kosong. Nah, kalau misalnya dia jawab betul, nanti ada centangnya. Sekarang berarti kalau betul centang, kalau salah kotak kosong. Nah, sekarang saya kalau salah pilih tanda silang bagaimana? Bisa aja sebenarnya kita juga bisa tempatkan tanda silang untuk salah, tidak apa-apa. Cuma kalau misalnya kita taruh tanda silang dari awal, ketika kita kosongkan ini,
di jawaban Anda kalau misalnya kita kosongkan, maka tanda salah itu akan terus ada. Nah, belum diisi udah salah gitu kan? Belum diisi udah salah. Makanya kecuali Bapak dan Ibu bisa menambah kondisional. Tadi saya sudah cari-cari cara seperti itu. Tidak bisa, mungkin pengetahuan saya ya, tidak bisa dikaitkan dengan dengan if. Kalau misalnya kita pakai kondisional, coba aja Bapak dan Ibu menggunakan kondisional yang langsung ada seperti itu. Oke, saya sudah coba eksplorasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan saja kalau misalnya bisa dengan jawaban yang salah keluar salah. Tapi kan ini ada dua kondisi sebenarnya. Ada kondisi yang dimana kalau misalnya ini kosong jadi salah, atau ini diisi jadi salah, dengan kondisi ini diisi benar jadi benar. Nah, itu kondisinya itu yang jadi filosofi dari rumus yang kita pakai. Nah, jadi saya menggunakan kalau benar centang, kalau salah kosong. Oke, kemudian saya klik di oke. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ternyata ketika jawabannya benar, di sini yang keluar adalah U. Keluar U, kenapa? Karena tulisan kita jenisnya kelebrai. Nah, tulisan kita jenisnya kelebrai. Jadi kita bisa ganti, jangan U, kita ganti. Jadi di sini kita cari wingding. Oke, saya cari di sini wingding, ketik aja wingding. Nah, ini wingding. Nah, kalau saya ketik wingding, Bapak dan Ibu ini sudah centang. Nah, ini sudah centang. Ini hanya jenis font saja, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal sesuaikan saja besarnya. Saya besarnya seperti ini. Kemudian warnanya kita sesuaikan saja. Nah, misalnya warnanya warna biru pekat. Kemudian yang ini kita jadikan kotak saja. Oke. Kontrol 1. Kemudian kita jadikan kotak saja. Nah, jadi kotak. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita kasih warna untuk warna sel. Ya, warna apa aja tidak masalah, Bapak dan Ibu tuh selera. Kemudian yang ceknya misalnya biasa kan cek itu identik dengan hijau gitu ya. Nah, jadi ceknya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini saya hapus, maka seperti ini. Kalau misalnya anak-anak jawabnya salah, akar pun jadi tidak ada rotan. Maka tidak akan ada keluar apapun di sini. Oke, maka tidak akan keluar apapun di sini. Nah, kalau misalnya ini saya ketik benar saya ketik, tapi saya pakai spasi misalnya. Oke, kita coba ya, tidak spasi. Oke, tidak ada spasi. Tidak ada rotan. Akar pun jadi. Nah, Bapak dan Ibu, meskipun kita ketik benar, tetapi di sini ada yang salah ternyata dalam pengetikan. Misalnya tanpa disadari anak-anak ketiknya pakai spasi. Nah, kalau pakai spasi di sini juga dianggap tidak benar. Maka ini juga harus sensitif sekali. Jadi di tidak ini kan ada spasi, saya hapus saja spasinya, coba saya enter. Nah, ketika di enter, maka jawabannya menjadi benar. Jadi ini sensi sekali untuk ada spasi atau ada tidak. Oke. Ini saya menggunakan Office 365, Bapak dan Ibu. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan versi Office 2007 masih bisa. Yang seperti ini masih bisa digunakan Office 2007. Tapi saran saya sih sebenarnya Bapak dan Ibu bagusnya diganti Office-nya. Karena Office 2007 itu sudah ditarik dari tidak bekerja sama lagi dengan Microsoft sebenarnya. Office 2007 itu sudah ditarik dari upgrade dari peredaran oleh Microsoft sejak April 2020. Jadi tidak lagi menjadi bagian dari Microsoft. Sehingga kalau ada troubleshooting dan sebagainya itu memang tidak lagi menjadi tanggung jawab daripada Microsoft. Oke. Jadi ini Bapak dan Ibu game yang pertama yang Bapak dan Ibu mudah untuk mengembangkan kepada siswa Bapak dan Ibu. Jadi dia tidak case sensitif, cuman dia sensitifnya di spasi. Jadi jangan pernah pakai spasi, kalau pakai spasi dia nggak kebaca jadinya. Nah, itu dulu Bu Endah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut untuk game yang kedua. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kai. Ya, ini menarik sekali ya. Saya pun juga belum pernah ini pakai yang semacam ini, baru dapat ini Bapak. Oh baiklah, Bapak Ibu para peserta, ini ada satu pertanyaan Bapak Hai.
di kolom chat, nggih. Pertanyaannya dari siapa Ibu PL? Games tebak kata ini cocok untuk C1 sampai C2 ya Pak, seperti itu. Kemudian apakah bisa dipakai untuk mata matematika? Itu. Monggo Bapak. Oke, baik. Pertama gini, cocok atau tidak cocok? Ya, terima kasih pertanyaan dari. Oke, baik. Cocok atau tidak cocok, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sendiri yang apa namanya menginterpretasi sesuatu sehingga kita bisa mengimplementasi menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang cocok. Nah, apakah matematika juga bisa cocok? Misalnya, bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya ya saya setuju bahwa ini masih C1 C2. Jadi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, nanti kita ke sini gitu kan, 1 tambah 1 sama dengan, nah itu tinggal disesuaikan saja Bapak dan Ibu. Bahkan pengetikan yang tapi yang ini kalau misalnya angka nanti Bapak dan Ibu tidak perlu tanda petik. Tapi kalau misalnya bentuknya huruf itu butuh tanda petik. Jadi tinggal disesuaikan saja. Definisi dan sebagainya itu cocok sekali. Nah, kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Ya, Bu, sorry. Iya, sementara itu Bapak. Oh, sementara itu ya. Ya gitu Bapak dan Ibu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian tadi ada permintaan untuk untuk mengulang rumus. Oke, untuk mengulang rumus. Baik, Bapak, saya mengulang rumus lagi karena sebentar lagi saya akan mengunci rumus ini. Oke, saya mengulang rumus ini karena nanti saya akan kunci rumusnya. Kalau kita sudah kunci rumusnya, kenapa kita harus kunci rumusnya? Karena nanti Bapak dan Ibu, siapa tahu kita silap atau anak-anak yang silap ketika bermain. Oke, baik. Saya akan ulangi rumusnya. Saya hapus dulu. Dan saya ganti hurufnya menjadi huruf seperti biasa lagi, huruf Arial ya. Saya ganti hurufnya menjadi huruf Arial lagi. Arial aja. Kenapa? Ini tadi. Oke, huruf Arial. Oke. Jadi ini awalnya seperti ini Bapak dan Ibu, hurufnya huruf Arial. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, Pak, saya bikin dulu, saya bikin kotak-kotak dulu, nanti saya baru bikin rumusnya. Oke. Bisa juga Bapak dan Ibu, silakan, tidak masalah. Nanti kita bikin dulu, nanti kemudian bikin kotak dulu, bikin stylenya dulu, kemudian kita baru bikin rumusnya. Bisa aja. Ini bahkan kalau seperti ini Bapak dan Ibu, saya sebenarnya sangat tidak tertarik dengan Excel yang masih ada garis-garis di sini. Saya sangat tidak tertarik dengan Excel tampilan seperti itu. Maka saya biasanya juga mengubah, saya hilangkan grid line-nya. Saya klik di view, kemudian saya klik di grid line. Oke, saya klik di view, saya klik di grid line. Bapak dan Ibu, perintah-perintah dari Excel, dari ribbon-nya Excel, itu disesuaikan saja dengan versi Office-nya Bapak Ibu. Oke, disesuaikan saja dengan versi Office-nya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kalau misalnya tampilan saya berbeda dengan Bapak dan Ibu, itu hanya tampilan versinya saja. Tapi yang pasti tampilan yang berbeda itu tampilan yang berbeda itu sebenarnya nanti yang paling terasa sekali antara 2007 2010 itu sudah agak naik ke atas, 2010, 2013, 2016, yang terbaru Office kan 2019 ya, Office Desktop. Yang terbaru Office 2019. 2019 itu sudah mirip 365, mirip banget. Udah sangat mirip 365. Kalau Office 365 Bapak dan Ibu, Office yang tidak pernah upgrade dalam 3 tahun. Jadi dia bisa saja hariannya sudah upgrade, dia upgrade terus. Nah, inilah keunggulan Office 365. Bapak dan Ibu juga bisa dapatkan Office 365 dalam bentuk desktop. Jadi tidak hanya lewat online, tapi juga bisa langsung diinstal di desktop. Saya pakai Office 365 sudah hampir 3 tahun, Bapak Ibu. Baik, bahasan Office 365 mungkin nanti pada kesempatan-kesempatan yang lain. Baik, saya ulangi lagi. Ini jawabannya benar. Oke, jadi saya ulangi dari awal. Bapak dan Ibu, buatlah dulu jawaban yang benar dulu. Jawaban yang benar. Oke, buatlah dulu jawaban yang benar. Di atas, Bapak dan Ibu ketik aja kata-kata acak. Di bawah yang paling penting. Ketika Bapak dan Ibu ketik di bawah, jangan ada spasi.
Jadi di sini jangan ada spasi. Jadi kata-kata tidak ada rotan akar pun jadi ini tidak ada spasi. Jangan pakai spasi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu setelah kita ketik di bawah, kemudian kita berikan rumus. Ya, di bawah ini kita berikan rumus. Cara berikan rumus, Bapak dan Ibu, pelan-pelan ya. Cara berikan rumus. Oke, yang pertama saya klik di F8 yang ini, insert function. Oke, di F8 ini saya klik di F8. Nah, kemudian di sini banyak sekali rumus-rumus yang ditawarkan ke kita. Ada if, ada substitute, ada sum, ada average, ada hyperlink, ada count, ada max, dan sebagainya. Oke, yang kita pilih adalah if. If ini adalah menampilkan beberapa kondisi yang kita bisa memberikan mana pernyataan benar dan salah. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan formula if ini, terutama Bapak dan Ibu yang mengembangkan penilaian bagi siswa. Kan sering ya kita membuat penilaian bagi siswa, misalnya nilai 90 ke atas dapatnya A, nilai 80 sampai 89 B, bisa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah terbiasa menggunakan if ini. Baik, sekarang saya klik saja di if ini, oke, klik saja di if ini, kemudian saya pilih OK. Nah, di sini akan keluar kondisinya, Bapak Ibu. Oke, di sini akan keluar kondisinya. Apa yang kita lakukan untuk logical test, untuk tes logika mana yang kita pakai? Yang ini. Saya klik di C7. Oke, saya klik di C7. Dan saya gabungkan dengan tidak ini, saya gabungkan dengan ada. Cara menggabungkan, Bapak dan Ibu, pakai dan atau and. Ini logika matematika banget sudah. Pakai dan. Jadi dan itu adalah shift 7. Nah, ini dan Bapak Ibu. Oke, dan. C7 dan D7. Oke. Dan lagi E7. Dan lagi F7. Dan lagi G7. Dan lagi H7. Jadi semuanya masuk ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi semuanya masuk. Setelah kita ketik rumus, sekarang kita bikin sama dengan. Nah, sama dengan. Jadi logical testnya itu setelah kita ketik sel ini, sekarang kita bikin sama dengan kita beri tanda petik 2. Kenapa tanda petik 2? Karena ini bentuknya kata-kata. Jadi Bapak dan Ibu yang menginput kata-kata itu harus memberi tanda petik 2. Oke, sekarang saya beri tanda petik 2. Sekarang kita ketik Bapak Ibu. Kita ketik ulang semuanya yang itu. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, ketika kita ketik ini, Bapak dan Ibu, jangan ada spasi juga. Jadi jangan ada spasi juga. Ini tidak ada rotan akar pun jadi. Saya tutup lagi dengan tanda petik 2. Oke, saya tutup dengan tanda petik 2. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya rumus yang kita ketik benar, maka di sini akan keluar true. Oke, kalau rumus yang kita ketik benar, insya Allah di sini akan keluar true. Nah, kalau belum keluar true atau di sini keluar false, Bapak dan Ibu cek lagi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu bisa saja salah di spasi dan sebagainya. Oke? Nah, di bawah Bapak dan Ibu, di sini ada value if true. Kalau misalnya true, kalau misalnya siswa mengetik benar, apa reaksi kita? Apa respon kita? Maka di sini ada value if true. Value if true ini saya akan berikan tanda centang. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya value if true itu kepinginnya kata-kata, misalnya keluar di situ betul misalnya. Bapak dan Ibu tinggal ketik saja tanda petik 2, kemudian ketik betul, tutup dengan tanda petik 2. Oke? Nah, saya nggak kepingin seperti itu, saya kepinginnya centang. Nah, cara bercentang Bapak dan Ibu, saya ketik saja char itu artinya karakter. Karakter itu untuk centang itu karakter 252. Nah, 252, tutup kurung. Jadi untuk centang itu karakternya 252. Di sini akan keluar U, Bapak Ibu. Nah, di sini akan keluar U. Nah, karakter 252, char 252. Kalau misalnya siswa jawabnya salah, maka di sini saya tutup dengan tanda petik 2 kali. Tanda petik 2 kali.
itu artinya selnya tetap kosong. Jadi kalau misalnya siswa jawab salah, selnya kosong. Tidak ada apa namanya? Tidak ada reaksi apapun, tidak ada kata salah dan sebagainya. Oke. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK, maka di sini akan keluar U, Bapak Ibu. Keluar U. Nah, U ini agar dia jadi centang, maka kita ganti dengan hurufnya, kita ganti dengan wingding. Saya klik di home, saya klik di home. Ini tetap ya di U ya. Ini saya rubah menjadi wingding. Nah, ini jadi wingding, Bapak Ibu. Ini jadi wingding. Sinkron. Nah, ini jadi wingding. Nah, setelah jadi wingding, maka dia akan berubah menjadi centang. Di sini sudah berubah menjadi centang. Nah, itu dia Bapak dan Ibu cara membuat game ini dan rumusnya. Sekarang saya lanjut dulu. Saya ingin rumus ini dikunci, tidak bisa diganggu gugat. Saya ingin rumus ini dikunci, tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana cara kita mengunci file? Bagaimana cara kita mengunci sel? Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita mengunci sel dan cara kita nanti akan menyembunyikan sel yang ini. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu, nanti juga akan saya protek sel ini agar tidak diganggu gugat. Jadi caranya pertama Bapak dan Ibu, kita blok saja semuanya. Blok semuanya. Sel yang kita taruh itu boleh dimanapun. Boleh dimanapun. Ini saya Ctrl A saja. Kalau misalnya kita mau ngeblok semua, Ctrl A saja. Itu cara satu. Jadi kita bisa tekan Ctrl A untuk blok semua. Atau Bapak dan Ibu bisa klik saja di sudut ini. Di sudut 1 dan A ini. Kan ada di sudut ini. Nah, klik aja sekali di situ. Maka kita sudah ngeblok semuanya. Nah, setelah kita blok semuanya, Bapak dan Ibu, kita ke format cell. Setelah kita blok semua, kita ke format cell. Cara ke format cell, kita tekan Ctrl 1 saja. Seperti yang ini tadi kita ke format cell. Jadi, tekan Ctrl, jangan dilepas, tekan 1. Nah, kan kalau tampilan ini memang tampilan paling utama di Excel, Bapak Ibu. Nah, tampilan paling utama di Excel, ada number, ada alignment, ada font, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau untuk tampilkan yang ini, kita hanya tekan Ctrl, tekan 1, angka 1. Ctrl 1, maka akan keluar seperti ini. Nah, kemudian saya memilih protection. Saya memilih protection. Di sini Bapak dan Ibu yang ditawarkan pertama adalah protectionnya di lock atau dikunci. Nah, di sini protectionnya di lock, atau dikunci. Nah, ini kalau misalnya kita pertama kemarin pasti seperti ini. Jadi sekarang Bapak dan Ibu lepaskan saja kuncinya di sini. Cengkleng, lepaskan saja kuncinya, jangan dikunci dulu. Jangan di lock. Nah, jangan juga di hidden. Hidden itu artinya menyembunyikan rumus. Nanti kita hidden. Ini kemudian saya klik OK. Nah, saya klik OK. Di sini akan keluar seperti ini, ada keluar hijaunya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya klik di kolom yang ada rumusnya ini. Saya klik yang ada rumusnya ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, setelah dari sini, saya klik di sini, kemudian saya kembali lagi. Klik Ctrl 1. Oh, sorry. Sebelum saya ke Ctrl 1, saya kunci dulu. Nah, saya kunci dulu yang ini. Cara kuncinya, Bapak dan Ibu, klik di review. Klik di review. Klik di review. Di review ini, Bapak dan Ibu, kita pilih protect sheet. Nah, ini artinya bahwa sheet ini ada bagian yang terkunci. Saya pilih protect sheet. Cengklang di protect sheet. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu, yang ini nggak perlu dicentang-centang ya Bapak Ibu, di bawahnya nggak perlu, nggak masalah. Nah, di sini Bapak dan Ibu kasih password untuk memprotek sheet. Nah, ini juga pembelajaran tersendiri, biar Bapak dan Ibu bikin administrasi pembelajaran tidak diganggu-ganggu sama orang. Jadi Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Ibu silakan untuk memberikan password di protect sheet. Jadi nanti di sini mereka tidak bisa ganggu di sel ada rumusnya ini. Misalnya saya berikan password. Berikan password apa ya?
Nanti saya lupa kalau saya bikin yang lain. Oke, saya berikan password. Oke, pakai passwordnya berapa banyak? Enggak ada ketentuan. Harus huruf besar, huruf kecil, nggak ada ketentuan. Harus ada angka, harus ada huruf, nggak ada ketentuan. Jadi yang penting Bapak dan Ibu ingat apa yang Bapak Ibu masukkan di situ. Oke, kalau saran saya sih jangan pakai huruf besar ya. Nanti kita lupa kadang-kadang. Oke, kemudian kita klik OK saja. Oke, kita ulangi lagi. Jadi rumusnya diminta konfirmasi rumus. Oke, saya klik OK lagi. Nah, ini sudah terprotek, Bapak Ibu, ini sudah terprotek. Nah, sekarang, tapi ini masih kelihatan Pak kayak rumusnya. Nanti orang akan baca. Ya kan ketahuan ya. Kalau misalnya anak-anak jeli, dia akan ngeklik di sini Bapak Ibu. Dia akan ngeklik di sini, dia tahu dia, oh ini jawabannya. Ya kan? Dia tahu jawabannya, oh ini jawabannya. Anak-anak pasti. Kalau anak-anak pintar, dia bisa saja sebelum jawab, dia ngeklik dulu di sini. Setelah ngeklik di sini baru, oh ketahuan ini, ternyata jawabannya yang ini. Nah, bagaimana cara kita untuk anak-anak tidak bisa lihat yang ini? Nah, setelah itu Bapak dan Ibu kita kontrol satu lagi. Tekan kontrol satu lagi. Oke. Oh, kemana? Lagi, tekan kontrol satu. Oh, ini sudah diprotek. Sorry. Sebenarnya berarti sebelum diprotek kita ke kontrol satu. Saya ulangi. Ini unprotect dulu. Kita buka dulu. Unprotect dulu. Oke. Unprotect dulu. Biar anak-anak tidak bisa baca. Nah, ini tidak saya protect lagi. Biar anak-anak tidak bisa baca, Bapak dan Ibu, di sini kita tekan kontrol 1. Nah, kita tekan kontrol 1. Setelah kita tekan kontrol 1, pada bagian protection, kita kunci dan kita hidden. Nah, kita hidden biar anak-anak tidak bisa baca rumusnya. Jadi kita kunci dan kita hidden. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang baru kita kunci. Nah, kita protect, oke, kita protect, oke, kasih rumus saya ulangi ya, untuk protect di review, di protect sheet, kasih rumus, kasih password, oke, ini juga dikasih password, oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang setelah kita kasih password, anak-anak ngeklik di sini, ini tidak akan kelihatan Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalnya dia ketik salah, misalnya dia ketik ada saja dia ketik. Nah, maka di sini hilang. Anak-anak akan ngeklik di sini, dia tidak bisa melihat rumusnya. Apa jawaban yang benar? Kalau misalnya kita tidak menghilangkan rumusnya di sini, anak-anak sebenarnya bisa saja sebelum dia ngeklik apapun, misalnya ini kosong, sebelum dia ngeklik apapun, dia akan ngeklik dulu di sini, dicek ini. Ketahuan Bapak Ibu, ketahuan sebenarnya kata-kata yang benar ini apa. Jadi kalau misalnya kita klik dicek ini, maka ini akan jadi sel yang kosong. Nah, di sini tidak kelihatan di formular bar ini. Tidak kelihatan sehingga anak-anak tidak bisa, tidak ketahuan dari awal jawabannya apa. Mereka harus mencoba-coba. Ini juga bagus kalau misalnya kita pakai proverb yang dari bahasa Inggris misalnya. Nah, tebak-tebak peribahasa Inggris misalnya seperti itu. Kan seru ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai pembelajaran. Jadi demikian juga cara mengunci sel dan menghilangkan rumus agar tidak ketahuan rumus apa yang kita gunakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bu Indah, monggo. Nggih, ini tadi laptopnya terpental ini Bapak. Jadi ini pakai HP nggih. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, ini tadi sebenarnya masih banyak pertanyaan. Nanti kira-kira cukup apa enggak ya Bapak waktunya? Langsung dijelaskan lagi untuk yang game selanjutnya atau dijawab dulu? Karena ini juga ada yang mengacungkan tangan juga untuk bertanya. Oke. Iya, saya sempat membaca tadi beberapa ya. Saya sempat membaca tadi beberapa yang lewat-lewat. Pak bisa diulangi lagi nggak rumusnya? Pak bisa rumus untuk proteksi ya, rumus untuk memprotek. Oke, saya akan ulangi rumus untuk proteksi. Oke, Pak, bagaimana jawabannya jika diberi spasi? Kalau diberi spasi salah Bapak, jadi dia tidak akan menghitung.
Nah, jadi dia menghitungnya jadi jawaban yang salah. Jadi nanti ketika permainan kasih tahu sama anak-anak jangan pakai spasi. Oke, baik, ini saya akan ulangi untuk memprotek sheet. Oke, saya akan ulangi untuk memprotek sheet. Jadi sebentar. Saya akan ulangi untuk memprotek sheet. Oke, saya ulangi ya. Kondisi awalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kita beri, ini kan pasti ya, kita ketika memberi permainan ini pada anak-anak, yang sel ini pasti kita kosongkan. Kan tidak mungkin sudah ada jawaban. Kalau anak-anak pintar, kalau anak-anak pintar, mereka akan klik di sini, dicek ini. Kalau anak pintar, kalau anak-anak yang pemain, saya biasa menyebutkan dengan pemain, mereka akan klik di sini, Bapak Ibu. Langsung mereka klik di sini. Sebelum mereka jawab, mereka sudah tahu jawabannya apa. Dari mana mereka tahu jawabannya apa? Dari sini. Mereka bisa baca nih. Tidak ada rotan akar pun jadi. Maka dia akan ketik di sini. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, jadi bagaimana agar jawaban kita tidak ketahuan, Bapak Ibu? Agar jawaban kita tidak ketahuan. Jadi, mengunci sel. Sehingga anak-anak, kalaupun ngeklik di situ, dia tidak bisa mengubah sel. Dia tidak bisa mengubah sel. Kecuali dia tahu password kita. Itu yang jadi masalah. Oke, baik, saya ulangi ya, Bapak dan Ibu, untuk mengubah sel menjadi terkunci, kemudian ini jawaban ini tidak diketahui oleh anak-anak. Caranya, Bapak dan Ibu, caranya, Bapak dan Ibu pertama sekali blok dulu semuanya, blok sel dulu semuanya, blok sel dulu semuanya. Cara blok sel semuanya, boleh Bapak dan Ibu kontrol A. Kontrol A. Nah, cara blok selnya kontrol A. Kalau di 1A. 1A ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sorry kayaknya ada suara di gedung. Saya blok di sini. Kemudian kita tuh format sel. Ini ada suara gedung, sorry. Bu Endah, Pak Dadan, Mas. Iya Pak, ini tadi saya kepikir dari peserta. Terus nanti Pak. Oke. Trik sebentar, Bapak pindah bagaimana? Coba dicek Pak, atau di mute all aja dulu semua Pak. Oh iya. Bentar Pak. Klik kanan mute all aja dulu semua. Sudah, Bapak, mute all aja dulu semua. Ini Pak, tapi masih bocor ini Pak, sebentar Pak. Di attendee Pak, diklik aja salah satu Pak. Satu attendee ke Pak kanan ini. Sudah itu Pak. Dan teman-teman yang tidak sadar apa ini Bapak Ibu.
Saya ulangi untuk mengkunci sel. Ya. Saya ulangi mengkunci sel. Tidak ada pertimbangan lagi untuk kamu nanti tidak ada kesempatan lagi karena pertaruhannya kan anak juga. Halo Pak Dadang. Pak, menemukan ya Pak, sebentar Pak. Boleh serahkan ke saya hostnya sebentar Pak. Iya, siap. Oke. Bab ini ya, saya mute call dulu Bapak dari Bu. Panik. Ya, saya sudah berhasil mute call. Sekarang saya mute ibu yang ada di kemudian sekolah mohon maaf Bu Sayati, kayaknya suaranya detik. Sebentar. Ini Bu Sayati, saya akan ke Atendi biar ini. Mohon maaf ya, saya pindahkan ke Atendi dulu. Bu, saya ini tidak bisa pindahkan ke yang lain. Apa ini Bu? Kalau ada Bu Saiki, tolong dihubungi untuk memute-kan sendiri. Ini tembus suaranya di Bu Saiki. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjut. Oke, sudah agak sedikit tolong suaranya. Saya kembalikan dulu hostnya ke Pak Dadang. Baik, hostnya saya kembalikan ke Pak Dadang. Pak Dadang, sekali lagi. Siapa? Oke, Pak Dadang tolong dihubungi Bu Sayyidinya untuk mematikan. Oke, ini saya coba hubungi. HP nanti seperti itu, jadi kita nggak bisa. Karena di Indonesia Pak. Iya Pak. Tadi sudah aman. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ulangi. Sorry. Bapak dan Ibu, saya ulangi. Iya betul. Saya ulangi untuk mengunci SIP ini, karena kalau SIP ini tidak kita kunci, maka SIP ini akan kelihatan jawaban yang benar. Jadi kita kunci dan kita hidup. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Yang pertama kita klik semuanya sel. Cara klik semuanya sel, saya klik di ini. Saya klik di 1 dan A ini. Jadi bisa kita, kemudian Bapak dan Ibu, saya pilih kontrol. Saya tekan kontrol 1. Saya tekan kontrol 1. Ketika saya tekan kontrol 1, Pak, suaranya ada apa nggak jelas ya? Saya minta maaf, ini ada salah satu item. Sudah dimatikan Pak. Gimana? Sudah dimatikan. Sekarang hostnya ke Pak Dadang coba cek siapa lagi yang masih dipindahkan aja dulu tadi. Oke, baik Bapak dan Ibu, kemudian setelah saya tekan kontrol 1,
BPOPP itu 54. Oke, saya bantu Bapak dan Ibu juga dengan headset. Kasihan juga kalau nggak dengar. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi. Setelah kita blok semua, oke, setelah kita blok semua, kemudian Bapak dan Ibu, saya tekan kontrol 1. Kontrol 1 itu ada di keyboard. Oke, kontrol 1 itu ada di keyboard. Kontrol 1 ada di keyboard. Di kontrol 1 ini Bapak dan Ibu ada berbagai pilihan. Ini adalah format Excel. Excel itu kan selalu formatnya di sini Bapak Ibu. Kita udah biasa kalau bisa tampilannya seperti ini ya. Sudah biasa. Nah, jadi kemudian Bapak dan Ibu di tampilan seperti ini saya pilih protection. Yang ini saya pilih protection. Di protection ini Bapak dan Ibu kita hilangkan lock. Oke, kita hilangkan lock. Jadi ini kita hilangkan centangnya. Oke, ini saya hilangkan centangnya. Jadi saya hilangkan lock. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya klik OK, saya bawa lagi ke sini ke yang ada kunci jawaban. Oke, ke yang ada kunci jawaban. Di tempat yang ada kunci jawaban, anak-anak masih bisa lihat, tidak ada roman akan menjadi anak-anak masih bisa lihat. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, saya klik kanan lagi. Saya tekan kontrol 1 lagi. Pakai pada klik kanan nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau klik kanan gimana? Kalau klik kanan saja di sel yang ini, kemudian pilih format cell, sama aja. Yang kita pilih adalah format cell. Kontrol 1 format cell sama aja. Ini format cell. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di protection kita memilih lock. Lalu kita pilih hidden. Jadi ada dua yang kita pilih, lock dan hidden. Lock ini untuk mengunci sel yang kita maksud. Lock ini untuk mengunci sel yang sedang kita operasikan. Hidden untuk menyembunyikan rumus. Sekali lagi ya. Lock ini untuk mengunci sel. Hidden untuk menyembunyikan rumus. Oke, kemudian saya klik OK. Tapi Bapak dan Ibu masih kelihatan, rumusnya masih kelihatan, anak-anak masih bisa tahu. Nah, caranya setelah kita hidden dan mengunci, sekarang kita klik di review. Kemudian kita pilih protection. Di sini kita berikan password. Silakan Bapak dan Ibu berikan password. Oke. Kemudian saya klik OK. Berikan password sekali lagi. Maka klik OK lagi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita klik di sini tidak kelihatan lagi rumusnya. Di sini tidak kelihatan lagi jawabannya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, begitu cara mengunci shift. Dan saya minta maaf, saya harus berlomba-lomba dengan suara di ruangan. Mohon maaf Pak, masih dicari juga ini Pak. Oke, sebentar saya cari lagi lah. Kalau saya masuk, ya seperti itu. Nah, untuk yang sudah SK tapi tidak punya dashboard, ini saya yang harus menghadap sendiri. Ini suara siapa? Karena ini sifatnya menambah PPK. Karena apa saja? Iya, mirip suara Bu Dwi loh. 2013 pun ada ini kan ada yang 2014. Saya tidak tahu ini suara, kalau ini ini suara siapa yang masih bias? Nah, ini ada juga yang sudah SK gubernur tidak masuk di Jabodetabek tapi dengan SK gubernur. Ya kan saya nggak bingung. Kalau saya kali saya ke Mas Irfan itu, jadi kok aneh nggak? Kalau saya SK gubernur atau Oke Pak Dadang dan Bu Endang, ini bagaimana? Kalau kita lagi kayaknya masih ini, coba dicari sumber suaranya. Kalau memang tidak bisa dianjur, boleh dikeluarkan dulu sebentar.
Ini sepertinya juga nggak ada yang aktif ini Pak. Kurang tahu juga sumbernya ini. Itu ada yang 1634 Pak, suaranya Wahyu. Ini kan Berapa Pak? 1634 tadi ada laporan Wahyu Hidawati. Oh, Bu Wahyu ini memang temannya Bu Dwi. Oke, dicek Pak, 1634 katanya. Termasuk BTT. Maaf, ini di 1074 juga